Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Baik, mata kuliah saya ini seperti yang tertera dalam layar PPT, yaitu Desain dan Seminar Proposal Manajemen Pendidikan Islam. Dan mata kuliah ini untuk mendukung kegiatan-kegiatan metodologi risetnya. Jadi ada juga mata kuliah yang nanti yang lain itu namanya metodologi riset lanjutan. Nah, ini khusus mengambil bagian yaitu bagian dari komplemen sebenarnya dari metodologi penelitian dengan mengambil tema khusus desain dan seminar proposal. Penelitian tentu memberikan sebuah modal bekal pada kita untuk bagaimana bisa melakukan penelitian dengan baik. Penelitian ilmiah di dalam perspektif penyelesaian studi untuk menulis disertasi masing-masing saudara secara individu. Perkuliahan ini kita maksudkan adalah sederhana. Endingnya, tujuan akhir daripada perkuliahan ini adalah Bapak Ibu memiliki proposal penelitian disertasi dengan judul yang baik, judul yang lengkap, dan didukung oleh teori-teori penelitian. Dalam sebuah proses pendidikan pembelajaran di Pasca, banyak sekali kasus yang kita lakukan riset, bahasanya mahasiswa itu berkutat dengan proposalnya, judulnya, teorinya itu baru setelah mereka habis kuliah. Sehingga ketika kuliah selesai, apa yang terjadi? Mereka sudah tidak lagi di kampus, tidak lagi berhubungan dengan teman-teman perkuliahan, tidak lagi berhubungan dengan dosen-dosen. Nah, setidaknya kalau menunggu perkuliahan selesai, itu pada semester 3 atau 4. Nah, pada saat itu Bapak Ibu sudah tidak lagi di kelas. Dikhawatirkan dengan kita tidak lagi bergabung, bersinergi, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan kawan-kawan dan juga pasca, pun begitu juga dengan dosen. Nah, mood itu turun kembali gitu. Turun, melemah, menghilang dari peredaran akademik. Nah, kalau sudah posisi seperti itu sulit untuk membangunkan kembali, mengembalikan mood yang hilang gitu. Apalagi yang jauh-jauh ya, seperti di Kerinci gitu. Ada juga tadi yang dari Palembang. Wah, itu alamat itu. Alamat maksudnya Bapak Ibu akan berjalan sangat panjang untuk proses penyelesaian. Nah, mendingan kalau masih ada minat menyelesaikan. Kebanyakan biasanya kalau sudah selesai perkuliahan, dingin, kehilangan mood, dan itu biasanya semua ditutup. Buku ditutup, laptop ditutup. Nah, sehingga spirit dan semangat pun juga tertutup. Untuk memulai itu tidak gampang. Itu pengalaman senior-senior kita yang sudah menjalani pendidikan ini terlebih dahulu. Nah, maka itu berdasarkan dari kenyataan dan realitas seperti itu, kita putar jarum jamnya. Waktu saya pernah direktur, tahun 2013 sampai 2018, kita putar jarum jam itu berangkat dari pengalaman dosen-dosen dan juga mahasiswa yang sudah kuliah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, sehingga kita berikan mata kuliah ini di awal. Yang dimaksudkan adalah mengantarkan Bapak Ibu cepat memiliki judul dan proposal penelitian lengkap yang layak digunakan untuk penelitian, riset, penyelesaian disertasi. Yang kedua, dimaksudkan mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai dari perkuliahan. Tidak muluk-muluk tujuannya, hanya itu, mengantarkan Bapak Ibu cepat selesai. Dengan harapan, kalau perkuliahannya selesai katakan 3-4 semester, semester kelima atau semester keenam, Bapak Ibu sudah harus digiring ke pintu gerbang penyelesaian doktor gitu. Nah, jadi semuanya diharapkan semester 5 dan atau 6 sudah menjadi doktor. Nah, inilah harapan kita, inilah tujuan kita mengantarkan Bapak Ibu dengan mata kuliah ini. Nah, maka itu memang
Mata kuliah ini agak spesifik, menagih Bapak Ibu membuat judul dengan serius, membuat proposal dengan serius, agar apa yang kita tagih dalam perkuliahan, Bapak Ibu betul-betul dapat mewujudkannya, karena ini adalah untuk kepentingan pribadi. Saya selalu ingatkan kepada teman-teman, kakak kelas saudara, bagi yang memang cinta alma mater, masuk UIN, dan pengen kuliahnya berlama-lama, sekitar 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, saya ingatkan dari awal, Bapak Ibu sebaiknya tidak usah mengikuti perkuliahan ini, dan tidak usah masuk UIN gitu. Sayang kan? Umurnya bertambah nanti, biaya kosnya keluar besar, belum lagi duka lara. Nah, kuliah itu ada yang mengatakan duka lara, bukan sukacita gitu ya, duka lara, beban pikiran, beban perasaan, ya. Nah, pokoknya banyak beban lah, baik secara moral, material, dan onderdil. Nah, semua jadi beban itu, sehingga saudara betul-betul ada yang merasa kalau tidak mengikuti perkuliahan itu dengan cerdas, dia merasa masuk ke pascasarjana itu bagaikan masuk lubang jarum gitu. Ya, bisa masuk, susah keluar. Atau juga susah masuk dan sulit keluar. Saya sudah temukan urat gelinya, kebanyakan mahasiswa yang susah keluar, sulit bangun dari tidur akademiknya itu adalah dikarenakan mereka ternyata baru buka laptop itu atau buka buku-bukunya di semester 5 ke atas. Jadi artinya mereka sudah mengikuti betul-betul perkuliahan sampai selesai secara teoritik, baru mulai mikir judul. Rata-rata yang seperti itu pasti alamat. Alamat perkuliahannya panjang, alamat sedekahnya banyak ke alma mater, dan boleh jadi alamat DO, drop out. Tidak sedikit mereka yang sudah kuliah, kemudian harus menelan pil pahit, apakah berpanjang-panjang, berlama-lama dengan kos besar, usia bertambah, karir nggak maju-maju, gara-gara nggak dapat doktor gitu ya, gara-gara pendidikan nggak selesai. Jadi intinya perkuliahan ini hanyalah bertujuan mengantarkan Bapak Ibu sekalian cepat selesai. Jadi kalau yang ingin berlama-lama tidak usah ikut kuliah saya, atau juga mungkin juga jangan ikut di kuliah di UIN gitu. Nah, oke. Saya kira itu ya sebagai pengantar untuk pendahuluan kita. Nah, saya sudah siapkan ada sekitar 14 subtopik yang akan kita bahas selama satu semester ini. 1 dan kedua sampai pertemuan yang ke-8 itu nanti adalah kuliah mimbar. Kuliah mimbar artinya kami akan memberikan wawasan keilmuan dan skill kepada Bapak Ibu sekalian. Ingat, pertemuan pertama sampai 8 itu adalah perkuliahan mimbar. Kami akan memberikan sebagai bahan deling akademiknya, materi ajarnya, untuk memberikan wawasan, keilmuan, dan juga membangun kesadaran Bapak Ibu sekalian, serta memberikan bekal life skill-nya, ya, kecakapan hidupnya untuk menyelesaikan studinya dengan baik. 9 sampai 14 itu adalah Bapak Ibu sekalian yang akan tampil presentasi masing-masing individu dengan proposalnya. Nah, kalau di kelas ini kita ada berapa? 5 ya? Atau 6 ya, ada 6 orang, satu kelompok 1 orang, kalau hanya 6. Kalau ada nanti tambahan 2, berarti yang 2 itu nempel ke apakah 1 atau 2, sehingga cukup 8 orang. Nah, jadi pastikan bahwa Bapak Ibu ambil kelompoknya masing-masing, dan setiap orang akan presentasi proposalnya masing-masing, yang sudah nanti dibangun judulnya dengan baik, yang telah didukung oleh teori, dan sudah dibuat dalam proposal yang lengkap, yang baik. Kira-kira seperti itu yang akan menjadi pertimbangan dalam riset-riset yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba lihat materi yang 1, 2, sampai dengan 9. Yang pertama hari ini, kita akan memberikan kuliah mimbar ini dengan yaitu orientasi silabus ya, atau desain silabus
Demikian juga strategi perkuliahan kita. Dan saya akan memberikan nanti kiat cerdas membuat judul penelitian. Jadi Bapak Ibu dari awal sudah diberikan kiatnya supaya bisa mengikuti perkuliahan ini nanti sampai selesai dengan baik. Dan Bapak Ibu punya judul yang layak, yang siap digunakan untuk penyelesaian studi. Nah, kita harapkan Bapak Ibu punya judul-judul itu nanti langsung direkom, langsung diajukan ke Pascasarjana. Dan biasanya yang sudah kita bahas dalam perkuliahan ini, Pascasarjana akan menerima judul-judul kita itu dan langsung untuk dilaksanakan dalam bimbingan untuk penelitian disertasi. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, ikutilah dengan serius agar judul-judul Bapak Ibu proposal ini betul-betul nanti ending perkuliahannya yang sudah dipresentasikan layak digunakan untuk penyelesaian studi Bapak Ibu sekalian. Karena judul-judul inilah nanti yang diteruskan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu nanti akan merasakan bagaimana nikmatnya mengikuti perkuliahan ini, bagaimana suka dukanya, dan bagaimana duka laranya. Ya, terutama dalam mencari teori, dalam membingkai judul yang Bapak Ibu butuhkan dalam penelitian penyelesaian disertasi. Jadi hari ini kita coba memberikan orientasi perkuliahan, strategi perkuliahan, sekaligus nanti di akhirnya kita membuat teknik praktis atau cara cerdas membuat judul penelitian. Itu Bapak Ibu sekalian. Materi kedua, minggu depan kita akan bicara tentang bagaimana desain paradigma penelitian ilmiah. Ya, baik itu kuantitatif dan kualitatif. Baik itu jenisnya positivistik dan atau juga jenisnya post-positivistik. Apa yang dimaksud di sini adalah cara pandang keilmuan ilmiah, terutama yang kita arahkan nanti adalah dalam konteks penelitian ilmiah akademis dalam bentuk penulisan disertasi. Tentu dia punya protap sendiri, punya sistem sendiri, dan punya regulasi sendiri bagaimana menulis sesuai dengan panduan yang ada di Pascasarjana. Yang ketiga nanti kita bicara tentang desain penelitian ilmiah akademis khusus ini, yaitu bagaimana logikanya dalam berpikir, demikian juga rasionalitasnya, sistematikanya juga akan kita bahas, sampailah kepada ada istilahnya lokus, ada juga fokus nanti dalam penelitian. Yang keempat, kita bicara juga tentang bagaimana desain tentang substansi pendahuluan proposal atau bab 1. Nah, bab 1 itu apa saja isinya. Kemudian lagi nanti di sana tentu kita akan mengenal lebih dekat apa saja yang harus dituangkan dalam bab 1 itu. Mulai dari latar belakang sampai kepada rumusan masalah dan tujuan atau kegunaan penelitian. Nanti kita bahas secara detail ya pada bab 1 ini, atau dengan kata lain substansi pendahuluan bab 1 itu. Yang berikutnya, yang kelima ya, kita akan bicara tentang desain teori. Nah, yang menjadi landasan teori kita itu apa? Yang kita jadikan sandaran, mulai membingkai judul, sampai nanti pengembangan teori itu dalam penelitian kita pada bab 2. Nanti di sana juga ada namanya sintesis, yang merupakan perasan. Ya, perasan itu apa yang sudah kita bentangkan dalam teori kita simpulkan. Jadi simpul itu namanya perasan teori. Atau juga dengan bahasa lain, kalau dalam penelitian kualitatif kita kenal dengan sintesis. Dalam penelitian kuantitatif dikenal dengan konstruk, yaitu fondasi dasar teori yang kita bangun. Nah, kemudian ada nanti indikatornya yang menjadi alat ukur dalam meneliti atau kita melakukan penelitian. Nah, itu bagian daripada bab 2 nanti, pertemuan kelima, yaitu substansi, yaitu pada bagian teori ya, atau desain teori. Yang keenam, kita akan bicara nanti tentang desain metodologi. Nah, metodologi yang kita gunakan dalam penelitian kita. Metodologi itu sama dengan alat, atau juga cara-cara praktis kita melaksanakan penelitian ilmiah, atau riset. Jadi penelitian ilmiah itu kita harus menggunakan cara, teknik. Agar apa? Agar tidak salah menggunakan alat yang kita pakai dengan lahan yang akan kita garap. Contoh misalnya
kita menggarap sawah. Sawah itu dibutuhkan adalah apa? Baja. Kalau sekarang hand traktor, cangkul gitu ya. Nah, akan berbeda kalau ketika kita mengolah lahan pertanian yang berupa ladang. Yang kita akan rambah itu adalah hutan belantara. Tentu digunakan apa di situ? Singso, gergaji, kapak, beliung, parang. Itu yang digunakan. Akan keliru kalau kita menggarap sawah, tapi menggunakan singso. Nggak nyambung kan? Nah, ini maksudnya begitu. Alat atau teknik yang kita gunakan di dalam kita mengolah lahan penelitian kita. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita akan membuka hutan untuk melakukan pertanian ladang, itu perladangan kita. Kita gunakan hand traktor. Apa yang bisa dipakai? Memotong pohon-pohon kayu dengan hand traktor tentu nggak jalan. Nah, begitulah cara-cara kita menempatkan metodologi itu pada posisi yang tepat, dengan metode yang tepat, dengan teknik yang tepat, sehingga juga akan mendapatkan data lapangan yang tepat. Atau istilahnya panen di lahan penelitian kita itu akan kita peroleh data yang tepat. Dengan analisis nanti juga yang tepat, dan pada akhirnya menghasilkan hasil penelitian atau risetnya dengan tepat atau dengan berkualitas. Nah, ini pentingnya kita memahami metodologi dengan baik. Banyak buku yang berkaitan dengan metodologi ini. Yang banyak digunakan antara lain kalau pendidikan itu bisa gunakan buku Creswell ya. Creswell itu ada yang buku khusus penelitian kualitatif, ada juga kuantitatif. Ada juga bukunya Mixing Method. Nah, itu juga dalam bahasa Inggris, bahkan juga sudah ada terjemahannya. Atau juga buku-buku lain. Kalau buku bahasa Inggris banyak sekali ya. Ada buku naturalistik, ada juga participant observation ya. Naturalistik itu Lincoln Guba, itu yang paling terkenal itu. Atau juga bukunya participant observation. Itu bukunya Spreadley. Buku itu udah lama sekali. Nah, ada juga kalau yang khusus pada penelitian pendidikan, mobil khusus kuantitatif, bukunya Tuckman. Tuckman itu Conducting Educational Research in Education. Atau juga bukunya Huberman. Huberman itu khusus analisis data kualitatif. Nah, jadi jangan gunakan buku bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, khusus di metodologi bab 3 ini. Karena kita sudah masuk dalam kawasan ranah yaitu pihak-pihak akademisi yang akan melahirkan teori. Maka itu gunakan alat-alatnya yang canggih, metodologi buku-buku yang canggih, yaitu buku-buku bahasa Inggris yang diterbitkan 10 tahun terakhir. Demikian juga nanti buku-buku teori, kita tidak rekom buku-buku bahasa Indonesia. Lengkapilah buku-buku bahasa Inggris yang 10 tahun terakhir, supaya Bapak Ibu juga belajar mencoba mendekatkan diri dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Nah, jadi pelan-pelan nanti kita coba familiar dengan buku-buku bahasa Inggris ini. Walaupun bukan kita ahli bahasa Inggris, tapi kita setidaknya sudah coba mendekati untuk bisa memahami pelan-pelan bahasa Inggris, minimal untuk buku-buku ilmiah populer yang kita jadikan sandaran pegangan dalam perkuliahan kita. Ya, begitu ya. Jadi silakan nanti cari buku-bukunya, banyak sekali, metodologi itu udah ratusan bahkan ribuan ya. Jadi kita tidak patok harus buku A, B, C. Yang penting jangan gunakan buku bahasa Indonesia. Karena buku bahasa Indonesia itu dia mengutip dari buku bahasa Inggris yang tahunnya sudah lama gitu, expire. Jadi kita inginkan Bapak Ibu menggunakan buku-buku yang dipakai dalam perkuliahan, dalam tulisan kita, dalam karya ilmiah adalah buku-buku yang up to date. Ya, buku-buku yang istilahnya move on lah, menyesuaikan yang keadaan, situasi dan kondisi hari ini, kebutuhan yang terbaru. Karena buku-buku asing itu makin baru, makin banyak informasi baru yang mereka tuangkan di dalam buku itu. Maka buku-buku mereka itu mereka bikin dalam bentuk yayasan dan diterbitkan tiap tahun. Nah, itulah cara mereka. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya kita nanti akan membahas tentang pertemuan yang ketujuh ya, yaitu desain tentang pengembangan instrumen. Pengembangan instrumen itu istilahnya itu kita membuat instrumen penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, demikian juga nanti kita membahas tentang kalibrasi atau kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu adalah
rumah ya, template daripada indikator kita atau instrumen kita. Kemudian nanti kita lakukan kalibrasi uji coba instrumen. Ini khusus berlaku dalam penelitian kuantitatif, yang istilahnya ada kalibrasi atau uji coba. Kalau dalam penelitian kualitatif nggak ada uji coba, dia langsung instrumen itu digunakan. Maka itu instrumen penelitian kualitatif dikenal istilahnya adalah instrumen untuk pemanduan, atau dengan kata lain 3 instrumen digunakan yang lazim itu, yaitu pertama observasi, maka dikenal panduan observasi. Ada juga kita lakukan wawancara, maka dikenal panduan wawancara. Satu lagi adalah dokumen, maka itu dikenal dengan panduan dokumentasi dalam penelitian kita. Nah, itu yang kita gunakan dalam pengembangan instrumen pada pertemuan ke-7. Ke-8 adalah yaitu tentang desain perpustakaan. Jadi pustaka itu bagaimana menata, menyusun, menggunakan atau mengambil dari buku dengan gampang, dengan praktis, dengan baik. Nah, demikian juga dengan keislamannya, pun begitu juga nanti proporsi halaman. Setiap bab itu ada proporsinya, mulai bab 1, 2, 3, 4, sampai lampiran-lampiran yang wajib kita tampilkan dalam penelitian kita. Nah, itulah beberapa materi pokok inti yang akan kita sampaikan dalam perkuliahan mimbar yang kita berikan sebagai wawasan, demikian juga skill dalam menulis proposal kita untuk penyelesaian. Pertemuan berikutnya 9 sampai dengan 14, Bapak Ibu yang tampil. Nanti tampil kita misalnya 2 hari, kita tampil 2 hari atau 3 hari, nanti 1 hari 2 orang atau 3 orang, berarti bisa 3 hari atau 2 hari ya. Inilah Bapak Ibu sekalian topik-topik kita yang berkenaan dengan materi yang akan kita bahas selama semester ini. Sistematika penulisan proposal yang Bapak Ibu akan tulis. Pertama bagiannya adalah preliminary, bagian depan proposal. Apa isinya? Ada judul, ada daftar isi dan daftar lampiran. Atau juga kalau ada gambar, daftar gambar, tambah ya. Kemudian bagian kedua yaitu bab 1, pendahuluan. Nah, isinya apa saja? Ada grand theory, mulai dari latar belakang dulu ya. Kemudian ada grand theory, grand tour. Grand theory itu teori utama yang kita gunakan. Teori besar yang kita pakai. Kemudian ada grand tour. Grand tour itu data awal ya. Data awal yang mendukung penelitian kita yang dilakukan ketika studi pendahuluan. Dan ada lagi namanya grand question, rumusan masalah dalam penelitian kita. Ada juga nanti tujuan dan kegunaan penelitian yang kita gunakan. Dan kemudian ada hipotesis, kalau ada ya. Itu biasa penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis. Kalau penelitian kualitatif nggak ada. Kualitatif tanpa hipotesis, karena kita tidak menguji hipotesis. Yang berikutnya bab 2, landasan teori. Yaitu teori-teori yang digunakan, kemudian dibikin sintesisnya, simpul teori itu. Atau juga konstruknya, simpul teori itu. Dan bikin juga indikator. Lalu di belakang pada bab 2 itu ada namanya penelitian yang relevan. Kemudian penelitian relevan itu dibuat ada semacam sintesis kesamaan penelitian kita dengan peneliti yang mendukung penelitian kita. Kemudian apa perbedaannya? Yang menjadi dasar kita melakukan penelitian adalah perbedaannya. Jadi kalau sudah sama itu dianggap dukungan. Tapi yang berbeda itu menjadi landasan kita melakukan penelitian lanjutan dalam penelitian kita. Ingat, penelitian itu kan sebenarnya riset. Jadi kembali, set itu menemukan. Jadi menemukan kembali apa yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelum kita. Jadi mereka sudah menemukan sebenarnya. Maka itu Bapak Ibu, nggak usah terlalu idealis nanti berpikir mau melakukan penelitian sesuatu yang baru sama sekali, yang belum pernah diteliti oleh makhluk di dunia atau di muka bumi. Ya nggak ada, nggak mungkin itu. Karena penelitian kita tuh riset, menemukan kembali gitu. Jadi otomatis apa yang kita temukan kembali itu sesuatu yang sudah diteliti oleh orang sebelum kita. Nah, maka itu perlu ada studi relevan. Jadi mereka melakukan penelitian sebelumnya, apa yang sama dengan penelitian kita. Lalu apa yang beda? Itu diurai. Jadi diurai, nah perbedaan itulah yang menjadi landasan, sandaran kita melakukan penelitian lanjutan, ulangan, dengan kasus-kasus yang berbeda. Nah, gitu ya. Tapi dengan parabel yang sama, mirip-mirip gitu. Nah, kita membedakan nanti objeknya, lokasinya, dan fokus penelitian kita. Itu yang paling penting.
Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Ya, tadi udah saya sampaikan, metodologi penelitiannya gunakan buku-buku bahasa asing yang memang jadi sandaran Bapak Ibu sekalian. Dan secara konsisten gunakan buku itu dalam menulis. Mulai dari preliminary-nya sampai akhir daripada pembuatan sebuah proposal. Nah, yang terakhir, lampiran-lampiran disertakan dalam proposal kita. Apa diantaranya? Fotokopi teori. Nah, teori kan ada gambar tadi kan? Dan yang kita kutip dari buku-buku itu dipoto. Dipoto, dilampirkan, taruh belakang. Tidak usah satu buku difotokopi, cukup halaman yang kita kutip. Dan halaman judul buku, dan halaman penerbit buku. Jadi dari buku itu cukup 3 lembar saja difotokopi. Itu dilampirkan di belakang. Jadi kalau 30 buku kita, maka 30 lampiran itu ada di lampiran di belakang. Demikian juga instrumen penelitian yang kita gunakan. Yang kita bikin, lampirkan di belakang. Lalu yang berikutnya adalah kelengkapan-kelengkapan lain yang terkena atau berkenaan dengan proposal kita. Apakah gambar barangkali, apakah tabel, atau itu semua menjadi bahan dukung untuk melengkapi proposal yang kita gunakan. Ini yang terkait dengan sistematika penulisan proposal. Nah, berikutnya bagaimana setting sosial, lokasi. Nah, ini tadi yang dia bertanya ya. Riset yang kita lakukan adalah sebuah riset yang kita lakukan tingkat level disertasi itu adalah doktor ya. Itu skopnya kita lihat. Kalau untuk penelitian kebijakan dan evaluasi boleh dilakukan skopnya, yaitu skopnya tingkat provinsi, nasional, dan atau internasional. Ada 3, provinsi, nasional, dan internasional. Itu kalau penelitian kebijakan, evaluasi, dan juga penelitian, ada penelitian khusus lah ya. Misalnya kita meneliti tentang analisis aturan, regulasi, itu boleh. Kita teliti tingkat nasional. Misal meneliti tentang substansi undang-undang pendidikan nasional. Nah, itu kan nggak ada skop provinsi, maka nasional itu. Atau juga Bapak Ibu mau meneliti, misalnya meneliti tentang undang-undang sistem pendidikan internasional. Nah, itu dunia. Yang kedua, riset R&D atau riset pengembangan, itu boleh dilakukan juga pada skop kabupaten dan kota. Itu boleh yang kecil ya, seperti tadi dikatakan ada yang meneliti di tingkat kabupaten saja boleh. Tapi kalau penelitian R&D, Research and Development, misal kita mengembangkan sebuah model manajemen, model leadership misalnya, atau model pembiayaan dalam sebuah lembaga di satu kabupaten kota. Nah, itu namanya R&D. Jadi yang model mereka seperti A, kita mengembangkan modelnya B gitu, supaya nanti lebih efektif, lebih produktif, dan efisien. Nah, itu boleh. Skupnya cukup kabupaten saja. Nah, terakhir, riset kualitatif dan kuantitatif yang biasa, yang normatif, maka penelitiannya harus pada skup lapangannya adalah tingkat provinsi. Provinsi seperti yang tadi saya sampaikan, berdasarkan area dan juga geografi daripada populasi yang kita teliti, barat, tengah, timur, atau utara, tengah, selatan. Kita masuk dalam konsepnya, apa yang dimaksud dengan cerdas membuat judul ya. Cerdas membuat judul itu adalah kita bisa membuat judul yang berkualitas, yang baik, yang terstandar, sesuai dengan kebutuhan atau tagihan pasca yang akan kita gunakan dalam penelitian riset disertasi kita. Itu istilahnya cerdas membuat judul itu. Jadi judul itu sesuai dengan harapan pasca, sesuai dengan keinginan saudara atau minat saudara, dan judul-judul itu nanti didukung oleh proposal lengkap yang bisa mengantarkan saudara cepat selesai. Nah, itu namanya cerdas dalam membangun judul. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dalam membuat judul yang baik itu, yang berkualitas? Yang pertama adalah siapkan bahan bakunya atau teori yang digunakan. Itu dikenal dengan teori formal dari pakar yang ditulis dalam buku, minimal bukunya 10 tahun terakhir. Atau juga teori-teori yang mereka kembangkan itu sudah diekstrak berupa gambar, dibikin dalam bentuk gambar. Jadi gambar itu yang kita ambil menjadi tema-tema kita dan juga menjadi parabel kita turunkan menjadi judul kita nanti kita sampai ke sana ya.
Yang kedua, ambil posisi tema atau variabel sebelah kanan, itu adalah sebagai tema kedua, atau juga variabel keempat. Kalau dalam istilah penelitian, katakan PET analysis, itu dia jadi X4. Kalau penelitian korelasi, dia menjadi Y, variabel Y. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, dia menjadi tema kedua. Itu nanti posisi gambar yang sebelah kanan sekali itu, dia menjadi tema kedua dia, atau X4 atau juga Y, variabel Y. Yang ketiga, lalu turunkan nanti variabel-variabel kita itu atau tema-tema kita itu yang berupa kepingan-kepingan, potongan-potongan itu jadi bahan baku. Jadi dari teori yang kita ambil, teori yang diekstrak tadi, kita ambil kepingan-kepingannya, kita jadikan bahan baku. X1 apa, X2 apa, X3 apa, X4 apa. Lalu dari X1, 2, 3, dan 4 kita bingkai jadi judul. Nah, itu yang terakhir, itu yang keempat, bangun jadi judul penelitian yang baik atau berkualitas. Nah, berikutnya, teori formal. Teori formal yang kita gunakan adalah teori atau ilmu yang telah dibuktikan kebenarannya, baik secara empirik oleh pakar yang telah dilakukan melalui sebuah prosedur penelitian ilmiah, dan juga metodologis yang teruji dan terukur. Di dalam sebuah penelitian juga teori itu sudah terstandar, diterima keberadaannya secara keilmuan yang logis dan rasional. Nah, itulah namanya teori, atau istilah teori formal ya, dalam penelitian kita yang menjadi sandaran yang kita bangun untuk membingkai judul kita. Nah, kemudian yang kedua, gunakan teori formal yang tadi yang sudah kita gunakan dari gambar itu untuk membingkai sebuah judul yang baik, kemudian berkualitas dan juga mengandung nuansa ilmiah. Ilmiah itu kan punya sandaran. Jadi kalau dia dikatakan teori itu berkualitas dan baik, ilmiah, dia sudah punya sandaran. Nah, maka itu ilmiah itu sebenarnya sederhana. Dia bersandar dengan data, fakta, baik secara teoritik maupun empirik. Itulah ilmiah. Ada sandaran, ada sumber, ada rujukan yang menjadi pertanggungjawaban dari seorang menggunakan konsep, istilah, atau teori. Itulah ilmiah itu. Ada sandarannya. Jadi kita bersandar. Nah, kalau tanpa sandaran, berarti itu namanya imajinasi atau halusinasi, hayalan kita. Yang katakan menurut saya kira, nah itu halusinasi itu. Ya, itu ilusi itu. Atau paling tinggi adalah persepsi, pandangan. Kita belum boleh melahirkan ilmu, pandangan-pandangan kita secara pribadi. Karena kita belum teruji sebagai ilmuwan. Kita belum menjadi orang yang melakukan riset, belum menulis buku, belum membuat jurnal. Jadi apa yang bisa kita kembangkan menurut saya kira, saya pikir, nah itu adalah pandangan paranormal itu. Jadi kalau Bapak Ibu seorang paranormal, ya begitu cara berpikirnya. Menurut saya, menurut terawangan saya, nah itu paranormal itu. Ya, kalau ilmiah nggak bisa. Bapak Ibu harus katakan, menurut teori Kalkuit yang ditulis dalam bukunya, manajemen, mengatakan bahwa komitmen organisasi adalah bla 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 bla. Nah, jadi ada sandaran yang jelas yang mulai Bapak Ibu gunakan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu hindari, jangan ada kata-kata bahasa yang mengungkap menurut saya kira, berdasarkan hasil pandangan pemikiran saya, menurut persepsi saya, atau lebih parah lagi, menurut terawangan saya. Nah, ketahuan sekali Bapak Ibu jadi paranormal itu. Ya, hati-hati ya. Anda sekarang jadi akademisi. Akademisi itu dibingkai oleh dunia ilmiah. Jadi berkata, berucap, berbuat, semuanya ada sandaran. Bersandar. Maka itu mengapa dunia akademis itu jadi sandaran masyarakat. Jadi sandaran semua pihak, para pihak. Karena dia bertolak dari sandaran-sandaran itu yang kuat secara teoritik maupun secara empirik. Jadi enggak omon-omon gitu, enggak abal-abal.
Jadi betul-betul ada data, ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sumber yang jelas yang harus mereka tampilkan di permukaan. Bapak Ibu sekalian, nanti gunakan di dalam kita membingkai judul itu dari teori formal. Jadi bukan teori yang hanya keluar dari persepsi kita, dari hasil halusinasi kita. Jadi gunakan judul itu memang berdasarkan bacaan Bapak Ibu, berdasarkan buku ilmiah populer yang sudah diekstrak menjadi gambar, dan gambar itulah yang kita ambil sebagai bahan baku dan itu kita bingkai jadi judul. Gitu ya. Nah, ini contoh-contoh seperti apa teori-teori formal yang diekstrak itu. Ini contohnya. Nah, sekarang kita contohkan bagaimana teknik cerdas membangun judul penelitian itu. Kan ini yang paling penting ya, bagaimana merancangnya, merumuskannya. Nah, contohnya teori ini kita turunkan judul riset kita. Tadi kita ambil dari tiang yang pertama, Thomas Packard. Nah, Thomas Packard memberikan gambaran teorinya seperti ini. Seperti yang dilihat di depan ya, di Ibu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang sebelah kanan ini kita ambil untuk X4. Yang sebelah kanan ini X4 atau tema kedua. Yang sebelahnya ini 3 baris ini, jadi 1, 2, 3. Baris pertama ini untuk X1, X2. Yang di tengah untuk X3. Ini kita gunakan. Kalau penelitian kualitatif, sebelah kanan ini jadikan tema yang kedua. Ini ya. Sedangkan yang di sebelahnya tema pertama. Nah, jadi sebelah kanan ingat tema kedua, sebelah kirinya tema yang pertama. Tema kedua itu yang menerima kontribusi atau tadi pengaruh. Nah, tema yang ke sebelah kirinya itu memberikan kontribusi atau memberi pengaruh atau hubungan ya. Nah, contoh kita lihat bagaimana mengemasnya. Nah, ini contohnya. Ini contoh turunan judul penelitian kuantitatif, model path analysis atau analisis jalur. Nah, tadi yang kita ambil dari teori yang di kanan, ekstrak, salah satu katanya kita ambil adalah efektivitas. Itu jadi X4. Yang mana itu? Ini contohnya. Nah, ini kan, ini yang di sebelah kanan ini ada X4. Ini dikenal dengan efektivitas. Nah, ini yang kita ambil, jadikan X4. Lalu yang sebelah kiri, nah sebelah kiri yang mana? Ini baris pertama. Ini kita ambil S1, S2. Apa yang kita keluar dari sini? Ya, ada pertama X1 namanya yaitu exchange. Exchange itu pertukaran. Nah, yang S2-nya apa kita ambil? Komitmen. Dari sini juga. Sama tadi ini dari sini ya. Exchange dan komitmen. Nah, lalu dari sini dari tengah kita ambil satu variabel namanya apa? Reward. X3 ini. Setelah dapat X1, X2, X3, X4, maka kita bangun, kita bingkai jadi judul yang bagus. Setelah kita kumpulkan bahan bakunya, kita bangun jadi judul yang bagus. Ini contoh path analysis. Apa yang bisa kita munculkan? Ini harus ada kata pengaruh ya. Terlupa. Nah, cara membangunnya seperti ini. Pengaruh pertukaran SDM dosen. Tadi ingat? Ya, exchange itu pertukaran, X1. Lalu komitmen profesi, itu X2. Jadi komitmen itu grand teorinya itu. Nah, profesi kita tambah objeknya gitu. Dia ketika ditambah objek, baru dia menjadi variabel. Kalau hanya exchange saja, belum jadi variabel. Nah, jadi yang pertama kita tambah tadi pertukaran SDM dosen. Pertukaran boleh jadi ke luar negeri atau antar perguruan tinggi atau double degree, itu kan pertukaran. Lalu komitmen profesi X2-nya, dan ketiga X3-nya adalah yaitu penghargaan kerja, yaitu dikenal dengan reward. Nah, terhadap efektivitas prestasi dosen kampus negeri di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini kasus penelitiannya adalah di Sumatera Utara. Jadi X4 itu dia diletakkan di belakang nanti, yaitu sebagai
parabel yang terikat, istilahnya gitu, atau juga parabel-parabel yang di dalam ya. Nah, parabel di luarnya apa? Parabel bebas, yaitu X1, X2, X3. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 parabel di dalam penelitian kuantitatif. Ini model analisis PET, yaitu analisis jalur yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, berikutnya kita lihat lagi contoh penelitian model korelasi. Sama juga, hanya kita kasih tambah lagi, kalau di depan tadi analisis PET itu pengaruh, kalau sekarang dia jadi hubungan atau korelasi antara, nah sama isinya, hubungan antara It's 13 hours. hubungan antara pertukaran SDM dosen, komitmen profesi, dan penghargaan kerja. Nah, terhadapnya kita ganti. Gantinya apa? Dengan. Kalau di analisis terhadap, di sini jadi dengan. Nah, jadi hubungan antara pertukaran SDM dosen, komitmen profesi, dan penghargaan kerja dengan efektivitas prestasi dosen kampus negeri di Provinsi Sumatera Utara. Nah, ini model korelasi. Kuantitatif juga nih. Nah, bagaimana kalau kita modif lagi secara cerdas dari kuantitatif jadi kualitatif? Tinggal diputar aja. Tadi 4 variabel, tinggal 2 tema atau 2 variabel. Apa itu? Tema kedua tetap efektivitas. Kalau tadi di penelitian kuantitatif dia di X4 atau Y. Nah, tema yang keduanya adalah tema X1. Ingat, X2 tadi adalah tema yang menerima kontribusi, X1 adalah tema yang memberikan kontribusi. Nah, kita bangun dalam judulnya, kita bingkai. Jadi, penghargaan profesi dalam meningkatkan efektivitas prestasi dosen kampus negeri di Provinsi Sumatera Utara. Nah, gitu judulnya jadinya. Jadi kita bangun jadi judul lengkap yang bagus, penghargaan profesi dalam meningkatkan efektivitas prestasi dosen kampus negeri di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi yang penting itu apa Bapak Ibu? Kepingan teori ini, bahan bakunya ini. Ini kita ambil dari sini juga tadi teori yang Thomas Pakar itu. Nah, ini contohnya. Ya, kita ambil di sebelah kanan. Sebelah kanan tetap efektivitasnya. Yang sebelahnya, sebelah kiri adalah kita ambil salah satu reward. Nggak boleh diambil dari sini. Lompat dia berarti. Inilah Bapak Ibu contoh cara kita membangun judul yang cerdas. Yang penting Bapak Ibu sudah punya teori formal yang diekstrak tadi. Itu tinggal nurunkan menjadi bahan bakunya, bahan baku bingkai menjadi judul penelitian.